Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabak Ramadan Khairullah dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas biografi mengenai Pangeran Antasari. Beliau adalah seorang Sultan Banjar yang menandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Beliau lahir pada tahun 1809 di Kayu Tangi, wafat pada 11 Oktober 1862 di Kalimantan. Penghargaan beliau adalah pahlawan nasional. Sejarah Pangeran Antasari sebagai berikut. Pangeran Antasari merupakan seorang pahlawan nasional yang lahir pada tahun 1809 di daerah Kayu Tangi, Banjar, Kabupaten Banjar, di Provinsi Kalimantan Selatan. Semasa muda beliau dilahirkan oleh ibu yang bernama Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman dan ayah Pangeran Antasari bernama Pangeran Mas'ud atau Mas'ud bin Pangeran Amir. Sebagai seorang pangeran, beliau merasa prihatin menyaksikan Kesultanan Banjar yang ricuh karena campur tangan Belanda pada kesultanan semakin besar. Gerakan-gerakan rakyat timbul di pedalaman Banjar. Pangeran Antasari diutus untuk menyelidiki gerakan-gerakan rakyat yang sedang bergejolak. Beliau dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar, Sultan Banjar, dengan menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Di hadapan para kepala suku Dayak dan adipati gubernur penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas dan Kahayan, yaitu Tumenggung Suropati atau Tumenggung yang Pati Jaya Raya. Pangeran Antasari sebagai salah satu pemimpin rakyat yang penuh dedikasi maupun sebagai sepupu dari pewaris Kesultanan Banjar untuk mengokohkan kedudukannya sebagai pemimpin perjuangan umat Islam tertinggi di Banjar bagian utara, Muara Teweh dan sekitarnya. Maka pada tanggal 14 Maret 1862 bertepatan dengan 13 Ramadan 1278 Hijriah, dimulai dengan seruan mati untuk Allah dan hidup untuk Allah. Seluruh rakyat pejuang-pejuang, para alim ulama dan bangsawan-bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yaitu pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi. Tidak ada alasan lagi bagi Pangeran Antasari untuk berhenti berjuang. Beliau harus menerima kedudukan yang dipercayakan oleh Pangeran Hidayatullah kepadanya dan bertekad melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan rakyat. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Bego, Sampirang, dalam usia lebih kurang 75 tahun. Menjelang wafatnya, beliau terkena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya. Setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung Tundakan, perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Setelah terkubur selama lebih 91 tahun di daerah hulu Sungai Barito atas keinginan rakyat Banjar dan persetujuan keluarga, pada tanggal 11 November 1958 dilakukan pengangkatan kerangka Pangeran Antasari yang masih utuh adalah tulang tengkorak, tempurung lutut dan beberapa helai rambut. Kemudian kerangka ini dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar, Kelurahan Surgi, Mufti Banjarmasin. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.